Harusnya ya. Jadi mestinya ada nilai tambah gitu loh ya. Betul. Ya begitu kira-kira. Nah, kira-kira sarannya Pak Syarif untuk para pemula si usaha ikan ini, baik ikan hias maupun ikan konsumsi? Ya kalau saya sih saranin pertama rubah dulu mindsetnya dulu. Kita nih kalau mau usaha ya. Usaha jadi ya, jadi bicara untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Untuk menjadi seorang entrepreneur itu ya kita harus rubah dulu. Jadi kita merubah wawasan ya. Jadi jangan sampai nanti kita putus tengah jalan gitu. Jadi kuatkan niat. Jadi istiqomahnya itu ya benar-benar benar-benar kuat ya, dikuatin wabil khusus hati. Karena nanti akan datang macam-macam taksang kimas. Jadi nanti banyak ujian, jadi gitulah. Tapi kalau kita udah siap, insya Allah misalnya kayak hujan kita sedia payung, kan kita nggak kaget bener gitu ya. Tuh, jadi kalau bagi sahabat Yampi yang mau usaha ya, pertama itu ya niatnya dulu ya. Niat tuh. Terus nanti udah niat hobi. Nah itu kita ada hobi dulu. Kalau ikan hias itu harus ada itu. Nah, ikan hias banyak tuh. Ada A, ada B, ada C. Nah yang cocok sama kita apa nih? Ada yang cocok cupang misalnya kan. Gitu, ya macam-macam lah itu. Itu tergantung dia punya isi kepala hobinya kemana nih. Ada yang diskus, ada yang koi gitu. Banyak di situ. Nah itu yang perlu kita perhatiin. Jadi jangan sampai nanti kita jalan cuma ngikutin orang. Oh dia tuh enak liatnya. Jangan lihat enaknya. Gitu. Kerjain. Kenapa? Nggak bisa. Itu harus kita kerjain. Dan kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita nggak cinta kerjaan kita, bubar ya. Bubar. Tapi bener loh. Saya kenal Pak Syarif ini dari sebelum berangkat ke Jepang. Saya lihat ikan. Setelah kembali ikan lagi. Sampai sekarang ikan. Wah, itu memang harus tekun ya. Kalau enggak, gimana umpamanya ada yang ikan karena tadi ya lingkungan ataupun lihat trennya terus pindah usaha yang lain terus itu menurut Pak Syarif gimana? Ya tadi udah bergeser dari konteks awalnya ya. Konteks niatnya. Kalau saya kan dari awal udah mau mati, mau bawa hayu terus gitu. Jalan terus, gas gitu kan gitu. Artinya kenapa? Itulah ya, semangat itulah yang menganu kita. Jadi kita milih lahan, kita mau pindah nih misalnya. Kita harus sesuai gitu kan. Jangan kita kalau terus kita ke komplek lagi kan. Jangan gimana nggak bisa. Nah, makanya saya sebelum saya pindah, setahun sebelum pindah, saya sudah survei. Begini. Betul. Sama kantong kita nih. Kita lihat itu terus gitu. Oh iya begini ya. Ya istri saya nggak bisa ngelarang karena emang saya hobi. Iya. Bener. Kan dari kenal mungkin udah ikan ya. Ya udah. Nah iya makanya gimana mau ngelarang ya. Nah iya artinya emang saya hobinya di situ. Apalagi di situ. Itu akan terbayar ketika kita jual Bu. Nanggapin duit terbayar itu. Kita capek nih Bu. Gitu kan. Pas kita nanggapin duit. Nah itu transfer. Masuk udah. Oke, siap. Sudah ini gitu ya. Terbayarlah sudah. Kita artinya kesenangan itu Bu. Itu yang datang dari hati. Makanya tadi dari hobi. Ya kan? Hobi dalam hati tuh. Jadi itu ditekuni. Jadi usaha. Iya, nilai ekonominya bagaimana. Terus bagaimana step-stepan kita nih jadi supaya ini ikan untung. Kan nggak mungkin lo gini-gini doang gitu kan. Kalau bahasa orang kampung, bahasa saya
kan jatuhin mah enak ya gitu, tapi ya kita biarin, yang penting kita ada hitungan, analisa usahanya. Makanya sebelum kita itu penting. Jadi manajemen itu penting. Maka saya kalau malam tarik gitu. Jadi bukannya ini malam itu udah ini gimana? Pokoknya hari-hari ikan aja ya. Ya ikan apa aja. Ya maksudnya kan dari sudut apapun yang akan dianalisa itu mana ikan itu kan. Tuh. Nah, selain buyer tadi ya yang datang, apakah melalui media sosial lain? Kalau itu paling kita melalui ini aja, kayak WA group. Oh, WA group. Nah, ketika saya mau panen, enggak melalui e-commerce itu ya? Belum, karena memang kebutuhannya masih ya? Kurang. Lagian kan itu barang hidup ya? Kurang. Oh, kurang. Kita produksinya masih kurang. Oh, produksinya. Betul. Tapi demand-nya banyak. Banyak. Jadi ini peluang dong bagi petani muda kita ya. Peluang. Genset ini. Betul. Ajar. Nah, yang penting kita orientasi pasar dulu. Yang cakep itu, yang cakep nih. Ini. Kita sudah ada MOU. Ikan itu bisa kita kejar. Ya. Contohnya dulu saya patin. Ikan patin dulu. Itu saya seminggu itu 100.000 ekor. 100.000 satu minggu. Iya. Kebutuhannya. Jadi karena saya pengen nanti nanggapin tiap minggu, itu saya setting. Diatur, ya? Iya, 1 minggu 100.000, minggu depan 100.000, minggu depan lagi 100.000, minggu depan lagi 100.000. Ini ditaruh, ini panen sudah. Iya. Ini kan tarik lagi nih. Kayak pola tanam ya, kalau kita pertanian ya. Iya, betul, sama. Iya, karena tadi kita pengen nanggapin duitnya tadi. Sistemnya dulu kita rubah. Iya. Ya tadi kenapa ini bisa kita lakukan? Karena sudah ada MOU. Jadi pasti ya. Betul. Jadi pembelinya pasti. Dan harganya juga sudah. Pasti. Kita hitung dulu. Iya. Makanya ketika buyer datang, dia butuh sekian senti. Oke, saya hitung dulu malamnya. Anda butuh berapa? Saya butuh misalnya 50.000 sekali ngangkat. Oke, berapa Anda angkat? Oh sekian, tadi lo hitung dulu, kasih makan gitu. Oh lumayan. Jadi coba dulu isi resionya ya. Itu harus ngerti kita manajemennya. Berarti harus. Bukan kita di empang doang gitu. Ya kita karena udah keluar Jepang kan nggak mungkin kan. Kita di situ ada kolom aja beku otak kita. Makanya bagi sahabat Yambi yang mau ya, ayo dah peluang masih banyak, ambil lagi konsumsi. Kayak lele, patin, gurame, nah itu luar biasa. Gitu ya. Yang penting, yang kita lebih beda daripada yang lain, harus ada konsep orientasi pasar. Orientasi pasar. Ya, kalau ada itu insya Allah aman. Ya. Terus bagaimana dengan pemberian makan ataupun vitamin yang pembeda juga? Tuh, ya, sehingga kita tahu bahwa produksi kita dijamin sehat. Betul. Terus bagus gitu ya dalam artian kan, kalau bagus kan berarti itu dikonsumsinya aman. Betul. Gitu ya. Karena kalau lele gini, kemarin ada dokter yang mengatakan, ini ya mungkin kesempatan kita ya. Iya. Ya bagi kita nih pelaku bisnis gitu. Iya. Jadi ada itu karena mereka di sana itu memberikannya pakai limbah. Ya kan, pernah kan dengar? Makanya ibu lihat lah. Makanya semenjak saya produksi, saya nggak pernah makan lele di luar. Oh, ya. Dikhawatirkan itunya ya, pakannya itu ya. Makannya itu. Dan ingat, struktur tubuhnya, tekstur tubuhnya beda bu. Oh gitu. Kalau dia empuk, kalau itu kenyal. Yang saya produksi. Jadi kenyal. Yang bagus kenyal. Kenyal. Oh, kalau yang langsung dia kisut gitu. Kisut. Gitu. Karena kan kekuatannya dimakan itu. Dan airnya, air yang mengalir itu, ya, dia airnya hitam. Karena kan hasil itu kan limbah hitam. Di situ akan nempel di kulit, kan jadi bau. Makanya ada teman saya yang ngomong, kok makan kok lele bau lumpur. Lumpur.
bau ini, bau itu. Ya iyalah, iya, udah iya. pastilah. Lah gimana kita hidup? Iya, iya. Kita hidup di sembarangan, makanya jadi kita hidup di bersih ya. Iya. Terus kotor, coba bedain kan? Iya. Gitu aja. Gitu. Oh, jadi pakan Ya penting. Penting karena dan dimakan. pengairannya. Betul. Jadi kalau saya itu sedot, artinya beberapa dan saya punya kontrol. Ini yang saya coba di rumah. Iya. Jadi ketika sudah melebihi saya sedot. Jadi sedot ke dasar. Jadi zat amoniak itu kan di bawah, Bu. Nah, itu yang di bawah harus dibuang. Karena jadi ini Penyakit. juga, ya. Penyakit Kalau ikannya juga banyak jadi kalau bahasa orang lak ya pelangap longo gitu kan. Nah kalau tinggal lincah, Ibu bisa lihat ikan saya lincahnya kan. Iya, iya. Luar biasa. Nah, ini penting juga ya sebagai konsumen nih ya, untuk membedakan ikan yang sehat sama tidak tadi tukang. Ya kalau bedainnya gampang. Yang tadi itu dagingnya. Satu daging, kedua gerakan. Nah, Lincah. gimana kita tahu kalau kita udah beli di Pasar. Di pasar udah pasti anu itu. Jadi hati-hati ya. hati-hati. Lebih baik ya tadi saya Gimana amannya? sasaran saya nih kalau saya pemasaran ke rumah tangga. Jadi anggota keluarga saya kan banyak, Bu. Jadi saya grup dua, pesan 2 kilo, 3 kilo. Iya. Sudah bersih tuh saya bersihin. Iya. Itu saya anterin. Oke. Ada yang 5 kilo, ada yang 30 kilo. Iya. Nah kalau misyangin itu udah bersih dulu ya. Iya, iyalah. Itu kalau begitu saya panggil tadi tuh freelance. Oh, yang freelance ya. Ayo bantuin ya, potong, bersihin. Iya. Udah sekilo gitu. Iya. Bahkan rencana dalam waktu dekat saya buat press, artinya saya bumbu. Oh, iya. Lele kita bumbu, Oh, gurame itu kita di bumbu. frozen dong. Iya di frozen nih. Frozen. Jadi jualnya frozen. Iya. Jadi udah disiapin. Itu ada yang bisa jadi pelanggan pertama saya iya. ya. Sudah kemarin, cuma emang lagi persiapan. Iya. Itu namanya Saripis itu kan. Saripis Iya, itu, nanti itunya logonya ya. Betul. Oke. Iya, nanti kan bisa. Ya emang belum terlaksana nih karena kan Iya. kemarin ada sedikit ya begitu dah. Sekarang saya udah tahu ya. Kalau pengen lele langsung aja kan. Betul. Nah, sekarang kalau yang teman-teman belum tahu ini, mau beli di mana yang aman? Dari itu tadi ya, kita kan nggak mau lah anak kita, saudara kita makan yang berlimbah ya kasarnya ya. Betul. Kan itu jadi bagian darah yang kotor juga. Benar. Ya Gimana kalau saya caranya? kan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Iya. Artinya kita kasih sehat mereka. Dan mereka bertanya, apa sih bedanya? Kan begitu. Nah kita tadi dari itu, dari pakan yang kita kasih. Terus lihat apa? Tekstur tubuhnya. Ibu bisa lihat, ibu bisa pegang. Ya, kalau kita pegang tuh biasa empuk. Nah, kalau kita kenyal, nanti ibu bisa ke rumah saya. Iya. Lihat nanti bagaimana, gitu kan? Suatu hari harus membuktikan. Iya, bukti. Jadi kita harus ngerti. Bahkan kalau perlu nanti saya olahin, suruh istri saya, ibu makan di situ. Oke. Jadi bener. pembelajaran saya terutama ya, ya. bagaimana kita memilih makanan sehat, betul, aman untuk betul, keluarga ya, betul. gitu. Dan tentunya tidak sembarangan, betul. Ya, itu. Dan ini untuk teman-teman yang masih ingin menggeluti usaha di bidang pertanian secara umum, masih terbuka usaha ikan hias maupun ikan konsumsi. Tapi yang berkualitas ya. Yang berkualitas tentunya, dan jenis ikan konsumsi maupun ikan hias ini akan berubah sesuai dengan pasar. Betul. Ya, gitu betul, ya. Betul. Jadi kalau lele enggak selalu lele, suatu saat. Ya. Mungkin lagi mengembangkan. Kalau lele sih kayaknya nggak ada matinya. Selama ada itu ya. Iya, karena ini mereka itu pengusaha-pengusaha besar ya. Karena kan mereka itu ngasih makan juga nggak tanggung-tanggung. Itu tadi menggunakan limbah dan sebagainya semua gitu. Itu nggak tanggung-tanggung. Pernah diteliti nggak Pak Sarip? Dagingnya? Gizi ataupun ini kandungan
lele itu sehingga ini menjadi salah satu salah satu protein yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya kalau teliti sih saya belum meneliti, tapi intinya dari rasa. Dan sebetulnya ada lagi tingkatan ikan itu yang tinggi protein itu yang patin. Oh, patin. Dulu saya patin besarin. Karena kan saya suka patin. Wah, dulu tuh waktu rumah lama, jadi ketika saya sortir itu ada yang unggulnya. Oh. Saya pisahin tuh. Iya. Itu benar. Nah, yang itunya saya jual. Dan itu anak saya, alhamdulillah tuh. Itu saya kasih konsumsi patin. Iya. Nah, itu dipindang. Dibakar. Iya. Jangan digoreng. Kalau digoreng jadi minyak. Iya, itu jadi ini juga ya. Itu lebih tinggi. Lebih tinggi patin. Nah, cuma kalau lele itu kan murah meriah. Iya. Murah meriah artinya terjangkau lah, begitu kira-kira. Ekonomis. Kenapa sekarang patin? Karena permintaannya. Oh. Kan saya udah bilang. Iya, sesuai. Saya mau permintaan pasar gitu kan. Iya. Ada, saya itu kerjain. Ada itu kerjain. Jadi makanya fleksibel saya mah. Padahal patin itu dicari orang. Iya, tapi kita belum. Dulu kan pernah ketemu. Jadi saya setiap bulan itu 50.000 ekor. Kecil gini ya, ukuran 90 cm. Ada. Tapi ketika itu, ini yang menghentikan saya kena musibah. Ada yang racun. Oh, ada yang racun. Saya. Gimana caranya? Kan dijaga. Dulu kan di rumah, samping rumah. Kagak dipakai. Tidak dipakai. Yang dikerukut sini dulu. Pertama, Oh. itu ada yang mati semua. Saya lemes. Iya. Di situ yang cobaan saya terlalu dalam. Iya. Itu. Ada siap panen? Saya kan gini Bu, tiap minggu panen. Iya. Yang beli oke banget. Duitnya juga set, gitu kan? Iya. Bahkan itu ikan belum sampai saya udah kasih uang. Saya udah ngeliat uang Iya, udah. langsung nih kepala ya kan geset. Oh iya, rasa ngantuk hilang, lelah hilang semua. Tapi ketika saya itu baru 5 kali ngirim, berhenti ya. Ya itu tadi mati semua. Iya, itulah. Break saya ada setahun di situ break saya. Itu benar pukulan yang paling berat ya. Itu yang paling berat terus saya. Sampai modal habis semua. Ya sudah. Karena udah dibayar duluan tadi ya. Berarti Enggak. kan harus gantiin yang Itu sudah begitu. itu. Iya, kan? makanya bos stres juga tuh. Tapi ya alhamdulillah. Itulah perjalanan dilalui. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang permintaan bibit patin, bisa kita kerjain. Gitu kan malah dia satu tempat itu bisa lebih banyak. Bibit ya? Iya. Untuk menghasilkan bibit. Iya, kita taruhnya gitu. Iya. Ketimbang lele kanibal. Iya. Kalau dia bisa memakan ya. Nah, makanya misal nih, kenapa nih sahabat nih ada yang butuh patin misalnya. Ya kita bisa kita buat gitu. Iya. Nanti ada ayam buyut. Iya, makanya teman-teman yang mau usaha ikan patin nih. Nah, bisa. Nanti kita buatin. Karena kan nanti kita mitra-mitra kita buat. Nggak di tempat saya nggak muat ya. Tapi nanti kalau misalnya butuh banyak, udah nanti di rumah itu buat. Ringan ya. Betul. Iya. Nah, tantangannya apa nih selama ini berusaha memilih ikan menjadi usaha utama? Tantangannya? Kalau tantangan yang dari luar itu biasanya permodalan. Karena kan kita setiap nambah itu kan nambah ya. Karena yang kita hindari itu riba. Ya. Jadi kalau bisa mah jangan pakai itu dah. Itu ya. Ada bagi hasil. Nah itu cakep. Utang gitulah ya. Kalau utang kan berarti ada bunga. Nah, saya hancurnya di situ. Oh, bagi hasil yang yang cakep bagi hasil. Cakep ya. Artinya yang secara agama juga. Betul. Itu insya Allah redo dia. Itu yang berkembang dulu. Iya. Semenjak saya disentuh itu, ya mohon maaf nih bukan ini ya. Iya. Akhirnya begitu. Saya diajarkan nama ya benar. Hancur. Itu makanya kalau misalnya kita mau ini usaha bagi hasil aja. Bagi hasil enaknya ada orang. Kalau saya dulu gitu, saya susun proposal. Temen saya lihat punya duit nih, saya ajukan proposal ke dia. Nih besok ngomong bang ini, baca dulu seminggu.
Oke. Dia tantang cairin duitnya, saya kerjain. Kita kontrak setahun. Iya, iya. Ntar setahun yang kita... Jadi setahun itu sekian kali panen gitu kan? Ya nanti ada ini, ada laporannya. Iya. Ya, laporan keuangannya ada. Analisa. Ya, ya. Jadi gitu misalnya, ini kita, nih duit ini buat, ya, pokoknya terserah gua nanti gue ngomongin gitu. Nanti ada tuh laporannya. Angkatan pengalaman Pak Sarip ini untuk bagi hasil modal yang diperlukan berapa? Tergantung. Paling tidak standar yang bisa. Ya kalau dulu sih standar-standar itu ya ada yang 10 juta, 15 juta. Ya itu mah tergantung kali lagi. Karena kalau kita lihat nih misalnya gini, kita mau ngembangin ikan A. Sekarang harga bibit berapa, ya kan? Operasionalnya berapa semua. Kita hitung deh tuh. Gitu. Kalau saya misalnya gue pengen ngembangin ikan ini nih, ya kan? Cuma gue punya duit. Nah, gimana? Oke, hitung dulu dah. Saya hitung dulu. Oh, saya butuh dana 5 juta misalnya. Udah, kita belanjain tuh. Ya, tapi tetap kan orientasinya harus pasar ya? Iya. Tetap ya? Tetap. Maksudnya mau dikerjasamakan. Nah, itu. Yang utama itu. Harus kalau udah ada. Apa ini sekarang? Nah, gitu ya? kalau udah kayak begitu baru kita bisa bergerak. Saya gitu. Ada permintaan Pak ini. Wah, gua nggak ada duitnya nih kan gitu kan. Nah, sedangkan kita harus masuk sekian. Kayak dulu saya 1 minggu itu hampir 10 juta. 10 juta tuh tiap minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu terus. Tapi kita bedah ini nanti udah kemana-mana. Jadi terakhir saya itu 1/100.000 itu butuh dana itu 7.500.000. Nah kita jual sampai panen itu 15 juta. Dulu saya belum menemuin cairan ini ya. Jadi waktu masih konvensional, itu 2 kali lipat. Bukan, emang begitu. Bagaimana dengan penemuan? Nah, itu dia. Bayang ya? Ini dia. Lipat gitu. Betul. Ya? Nah kemarin saya kerjasama ada yayasan. Ya. Ada yayasan di Pengasinan. Itu dia mau besarin. Pembesaran. Saya bilang kalau beli bibit di saya, Bapak boleh beli cairan di saya. Iya. Tapi kalau Bapak beli bibit di luar, nggak boleh. Iya. Karena ada juga orang. Jadi harus satu paket. Iya. Why? Ayo. Karena kan dari awalnya. Bisa dijual. Dari awalnya. Karena kita pembentukan dari awal. Ikan kita dari awal. Dari 3 cm tadi, kita bentuk. Kan kita jual 7-8 cm. Iya. Sampai ibarat 7, 8, 9, 10 kan gitu. Nah, itu kan sudah terbentuk dari sini, Bu. Jadi dijamin bahwa ini akan ikan bagus. Menjadi ikan yang bagus, sehat gitu. Nah, ternyata di sana, oh Pak Sarip kan cepet banget gede. Ini. Saya udah panen sekian, Nah, saya sarankan panennya jangan diborongin. Atau jangan ke tengkulak. Iya. Bapak sekarang kalau bisa nih, dipilah gitu ya. Ya dipilah, terus disalurkan langsung ke rumah tangga. Iya, konsumen gitu ya. Konsumen. Begitu. Oh gitu Pak, iya. Karena kalau kita jual itu per kilo untuk kelapak itu 22.000. 23 lah sekilo. Nah kita jual kan 30 loh. Oh dia mereka jual 30, kita jual 30. Begitu. Padahal dari ini 23 gitu ya. Iya saya masuk nih. 22, 23. Ya masuk. Iya. Kalau kita jual kita capek dikit. Iya. Itu 30.000. Nah kalau buat yang mau jual lagi nih, kita kasih 28. Dia tinggal jualin. Ada tuh temen istri saya, dia emang aktif di ini sekolah. Jadi dia kadang-kadang, Mas Sarip saya mesen 15 kilo. Iya betul juga tuh ya. Iya. Peluang usaha itu. Iya itu bener juga. Iya. Udah saya kasih 28. Dia jual 30. Kan 2.000 lumayan. Iya. Jadi prinsipnya kira-kira boleh nggak kalau kita jual lebih dari 30 menurut Pak Sarip? Harga pasaran segitu. Oh, jadi nggak mau. Nah, kecuali ini pangsanya beda. Pangsa pasarnya. Misal Jakarta, Tamrin, misalnya kan ya. Itu kan ada yang sepotong sekian. Bahkan anak saya di hotel sana 50.000 satu. Itu lele. Pondok Indah, hotel. Tempat anak saya praktek. 50.000 satu. Ada kita kalau beli bisa dapat sekilo lebih. Ya elah. Nah gitu. Iya. Karena segmen ya. Makanya kalau pilihan pasti.
kita kan mungkin. ya itu kan nggak banyak. Segmen itu nggak diambil ya sama Pak Sarip? Ya pengen kok ada mah, gitu kan artinya. Kita kan karena nggak ada kesempatan kan. Iya. Belum ada peluang gitu. Kalau peluang insya Allah siap, saya mah. Kita jajaki lah gitu kan. Yang penting kalau kita udah begitu kan kebutuhan dia berapa. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti berlebih. Ketika dia butuh nggak kita penuhin, kita kena penalti. Itu yang kita nggak mau, ngerusak nama kita. Itu yang saya jaga. Karena sekarang aja nih saya promosin begitu, ternyata kurang ikannya. Saya bisa aja, mohon maaf, ngambil dari luar. Iya, tapi dijamin ya. Nama baik tadi. Betul. Ya. Kok ikan rasanya beda? Benar. Iya, memang tuh risiko ya. Nah, itu saya nggak mau. Ketika bisnis tuh ya. Iya, begitu. Dan sampai ini. Nah, makanya, sekarang menurut Pak Sarip nih, ke depan prospek ini usaha ikan hias dan ikan konsumsi, prospeknya gimana? Ya kalau yang bagus makin menanjak itu kan konsumsi, karena kan dibuat dimakan, habis bahasanya. Kalau yang dimakan kan habis, gitu. Kalau hias itu kan memang variatif hobi ya, tetap harus ada, gitu kan. Tapi nggak sederas ikan konsumsi, karena kayak lele, gurame, muncul itu dimakan Bu, habis, dan kebutuhannya terus ya. Terus, yang penting satu ukuran, sampai lagi nanti ada rasa. Karena ikan itu ada rasanya yang enak, ada yang adem. Ya kan? Kadang kita temuin itu. Iya, itu kan itu satu makanan, air. Itu pengaruh. Karena kehidupannya di situ sama madang, sama air. Kalau airnya tercemar, airnya kurang bagus, otomatis yang dimasuk ke tubuhnya itu. Jadi makannya juga nggak terjamin ya. Vitamin. Ya itu tadi nutrisinya. Gitu. Kalau saya kan saya buat begitu jadi gurih. Gini. Oh iya ikan lain. Iya, coba. Cuma kita baru mulai. Karena saya eksperimen, percobaan. Oh begini. Nanti buat kembangan gini. Nah kita kan standarnya. Oh standar kayak begini loh. Jadi SOP-nya nih ya untuk mendapatkan ini gitu kan. Nggak bisa Anda benar-benar ini tapi amburadul gitu kan. Dari kecil gue udah kagak bisa dah. Nah makanya kita susun. Harus sistematis ya. Betul. Oh nih begitu. Jadi menghasilkan ini. Ya kita udah usaha mengilokan. Kan begitu. Nah ditambah juga di samping itu. Ya ibaratnya di tempat saya itu kan ada apa namanya pohon. Oh iya, selain ikan apa nih? Nah itu yang kita kembangkan sekarang itu. Ikan itu menjadi salah satu usaha. Nah jadi kan, ini ada pohon. Nah ini di bawahnya. Alpukat ya? Ini alpukat. Nanti ibu bisa makan alpukat di rumah saya. Apa jenisnya? Nah ini yang itu yang dasarnya itu kendil. Oh kendil. Kendil itu bisa 2 kilo satu. Dari Jawa Tengah ya? Ya, dulu saya berkunjung ke Ajis. Abdul Ajis. Jawa Tengah? Ya. Dulu saya lagi jalan-jalan ke sana. Dulu mereka pameran di BSD. Ada 2 kilo gitu. Nah di grup itu kan ada ikan aja tuh grup. Iya. Saya WA. Udah benar gitu. Nanti kalau ke Jawa Timur boleh ya. Nah, saya dikasih 4 pohon. Nah ini jadi 2 pohon. Udah panen? Berapa? Baru mulai. Selain kendil apa jenisnya? Nah, gini, kalau alpukat itu, jadi semuanya ada 30 jenis alpukat. Nah, ini ada 2 pohon. Eksperimen saya, ini udah jadi satu pohon itu bisa 5 jenis Bu. 5 jenis buah. Satu pohon. 5 jenis. Berarti diokulasi? Betul. Kita sambung. Nah, ini yang satu tadi sudah sambung dengan Miki. Iya itu kalau Depok tuh Miki. Ya Miki. Nah kita udah sambung. Nah nanti kita sambung lagi yang lainnya. Nah kita mau ngembangin yang mana sih? Kalau Miki itu sekilo kan 3. Iya. Kalau yang ini tadi kendil itu 1,7. Satu biji. Satu ke atas lah. Iya. Bijinya segini kecil. Belum pernah saya kendil. Nah makanya nanti di rumah. Tidak panen ya, tidak panen. Gitu. Ini 5 tahun dia banyak lama. Nah itu nanti buat pengembangan ini saya lagi minta fasilitas dari
pemerintah ya. Iya. Artinya pemerintah Pemda. Iya. Ini saya ngejat tim Maksudnya Depok apa Bogor? Depok. Oh, Depok ya. Kebetulan Nanang saya tarik di situ, ada saya bertiga. Nah, ini memanfaatkan lahan-lahan Tidur. ya punya Pemda. Iya. Nah, ini kebetulan kita mengembangkan ini. Iya. Ya. Jadi nanti sistemnya kita buat sistem Jepang pengairannya, apanya semua. Oh, ya. Ya, jadi kita minta itu ya. pembiayaan itu dari Pemda. Karena kalau jenis Miki itu 3 tahun baru berbuah, Bu. 3 tahun ya dari kecil ya. Kalau kita beli gede nggak 3 tahun, paling setahun baru bisa lah. Iya. Nah, itu kita buat bagaimana nih? Ini makanya ini eksperimen di sini. Jadi satu pohon ini kita akan memperoleh 5 jenis. Ya, Jadi, boleh 5 jenis alpukat ya. Yang nanti mana sih prospeknya? Ya, yang gitu bagusnya. ya. Biasanya kan umum kan Miki. Iya. Nah, gitu bisa. Nah, kalau saya mencoba-coba gitu. Gini. Dan kok bisa pohon itu jangan tinggi. Nah, kita potong gitu. Gitu. Nah, jadi itu apa? Ketika kita menikmati itu ikan di bawah, kita lihat ke atas, oh ada buah nih. Pengen makan puket nih gitu. Jadi nggak beli gitu loh. Nah, ini kalau kita kembangkan massal luar biasa. Nanti kalau alpukat itu tahun keempat itu panen raya. Itu investasi. Makanya saya bilang, ini saya udah ditawarin sama sekretaris kecamatan saya Limo satu. Dia ada dia ada tanah 3.000 meter. Pak Sarip tolong kelola. Selagi susun RAB-nya. Karena Pak, saya nggak punya duit. Iya. Saya bilang gitu. Iya. Nanti tanah 3.000 ini saya konsepin, Pak. Iya. Ada ikan di tengah kan. Iya. Wow kan? Jaraknya 3 meter, Bu. Tanaman itu Mas. Iya, antar Nah, itu kan ada lahan sayang, Bu. Manfaatin ikan, Bu. Iya. Ya kan? Tumpang sari sih. Ya. Kalau perlu, misalnya di atasnya ayam. Iya. Ayam petelur. Diversifikasi. Betul. Jumlahnya itu 2 kali lipat dari itu. Yakin dah, duit melulu. Tinggal manen. Nah, ini yang muda nih ya, yang muda. Iya. Ya petani-petani yang muda tuh, semangat itu. Karena kan itu peluang loh. Iya. Bagaimana kita bisa kerja keras nggak? Iya. Bukan kerja keras enggak. Iya. Otak pakai kita. otak, iya. Ini gimana caranya? Kan dia bilang, cuma orang Jepang bilang doang tuh, do you desu ka? Bagaimana caranya? Ini caranya bagaimana nih? Nah, sekarang masih apa yang masih belum tercapai? Artinya masih ingin menggapai apa atau cita-citanya yang belum? Ya, kalau target saya itu ingin tercapai itu pasarnya, Bu. Oh, pasar. Ya, pasar yang benar-benar ideal ya. Karena Jepang itu saya lihat pasarnya dijamin. Ya, itu yang membuat apa itu? Ya, membuat operasi. Betul. Jadi benar gitu loh. Kalau kita gitu dah, gitu kan? Ya. Karena kan saya udah makan asam garamnya. Tapi bagaimana caranya? Mudah-mudahan ada. Ini ada loh sarana pasar atau ada ya bayarnya, harganya bagus. Ya, kayak lelang gitu deh ya. Iya. Kayak di Jepang. Kita bawa enak. Nah, sekarang pesan untuk pemerintah nih. Ayo. Ya, pesan saya untuk pemerintah untuk para itu pengusaha muda kan ya. Iya, benar. Ya, pesan saya cuma ya gimana ya? Ya artinya peran pemerintah dalam hal ini memfasilitasi apa, terus artinya kan kita tidak bisa sendiri nih. Ya. Nah, kalau modal sih pasti itu bagian ini ya, artinya ada lembaga tersendiri, tapi pemerintah sebagai fasilitator kita. Ya. Nah, apa yang kita harapkan bagi pelaku usaha, khususnya ikan nih, karena kan jarang nih kayaknya ya. Jarang. Karena emang ikan deras. Ujiannya deras. Ikan itu. Yang nggak saya aja, semua pasti pelaku-pelaku ikan itu mengalami. Ya, ada yang besok mau panen mati. Ada. Iya. Jadi memang kita berbisnis di nyawa itu harus kita punya risikonya lebih besar. Iya, ganda. Nyawanya harus ganda. Iya, nyawanya harus ganda. Kalau nggak ganda repot. Karena satu mati ya ada satu gitu kan. Ya kalau saya dulu begitu, mati ya emang udah mati, biarin aja gitu kan. Allah punya urusan. Dan gitu. Kita sekali lagi cuma usaha ya, cuma ya setelah itu atau itu tadi ya, mungkin peran pemerintah ada
pasar tani ya. Ya, satu Kalau, pasar. kayak Yang di kedua, sana itu. peningkatan SDM. Dan itu nggak menyita waktu petani, Bu. Ya. Kalau sekarang yang saya alami nih, Ya. itu Harus keluar rumah. petani disuruh kemari. Iya, keluar rumah. Kan? Dia meninggalkan nih usahanya. Udah berapa hitung-hitungannya? Iya, karena apa? Kalau ditinggalkan, ya mohon maaf sih, saya mah kalau ada janjian, ya saya rapi saya rumah dulu. Iya. Karena itu kan saya tinggalkan, nggak bisa, maka saya nggak bisa deh, saya bilang. Dadakan gitu ya. Dadakan, artinya kita ninggalin nih rakyat kita ini, bagaimana? Gitu. Karena kalau kita tinggal harus ada backup dulu. Misalnya saya keluar kota, ya kan, kayak kemarin saya keluar kota, saya ada backupnya. Tolong tanggal sekian gua ke rumah, lu kan nih, bla 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 bla, gitu. Ya kita bayar mereka. Iya. Ya gitu, gampang aja saya diatur, itu kan duit kan. Iya. Nah makanya satu yang saya harapkan dari pemerintah pasar. Ya, terus kalau bisa pasar itu langsung kebayar, Bu. Pasar langsung kebayar. Ya, arti gini, ini ada jadi di situ ya. Nah, dipertemukan. Pertemuannya di temu situ bisnis gitu di ya. situ. Ya, jadi ada kontraknya. Gimana sih gitu kan? Iya. Kan kalau langsung enak ya. Iya, temu bisnis. Jangan umum, kalau kita masih umum ya pasar tani ya. Dulu saya gua kan pasar tani ikut Iya. kan. Ada yang beli, ada yang kagak juga. Orang Tapi selanang ini selonong gitu. berarti ini temu bisnis ya. Nah, temu bisnis itu lebih efektif. Ya. Oke. Itu. Pertemuan Nah, bayar. untuk mempersiapkan itu pemerintah bina nih. Kita dibina nih. Untuk arah kemari kita dibina nih. Fasilitasnya, permodalannya. Jadi pilot project itu yang penting. Kalau itu ada, ini ada sasarannya, kita siapin kemarin. Jadi dari hulu sampai hilir gitu ya. Oh. Hulunya ya inilah pelaku. Betul, pelaku. Yang sampai Kan ujung semangat kan. bayar. Kita mau beli Jelas pakan gitu ada ya. duitnya, modalnya ada. Karena kalau kita udah susun RAB-nya, puyeng pala. Nggak ada duitnya, ya enggak? Iya. Iya. Ya pastilah. Iya. Gitu. Jadi tadi pasar, kalau temu bisnis. Temu bisnis ya. lah ya. Apa sih yang kita besain? Ya mungkin sementara kita bisa partneran lah. Ya kita gini, gimana nih? Oke. Tapi yang lebih bagus itu nanti sudah difokuskan. Misalnya, oh ini butuh 5 jenis ikan, misalnya. Iya. Oh apa? Oke. Nah itu disiapin. Siapa? Gitu. Ya, kita siapin modalnya, SDM. Nah kalau dihitung jumlah pelaku banyak nggak sih? Ya. Pelaku usaha ya. Pelaku usaha. Kalau yang Banyak itu nggak banyak, sih, kira-kira? banyak. Cuma kan kadang gini tadi, seleksi alam dulu. Jadi yang bener-bener mau gitu loh. Yang bener mau maju. Karena ada orang, mohon maaf, saya dulu ngelola kelompok tani, Bu. Ya Kalau nggak punya kelompok tani nggak bisa berangkat ke Jepang. Kelompok tani itu banyak saya. Cuma satu, niat kumpul mereka itu, ya, itu macam-macam. Sampai lagi mau dapat pinjaman. Gitu, jadi kayak puyeng saya. Iya. Jadi saya bilang motivasi datang gitu. Betul. Ikan, mohon maaf ikan nih. Itu makin gede makin mahal, Bu. Makin gede. Ya. Yang penting jangan mati. Jangan mati. Iya. Iya. Coba udah mati udah rugi. Ikan nggak ada rugi sebetulnya ya. Nggak ada. Tanam. Oh, tadinya harga 1.000 udah jadi 2.000. Kan ya artinya kita menjual dari ukuran berapapun. Iya. Gitu ya. Karena pangsa pasar kan beda. Iya. Ikan segini oh ke sono, ikan segini oh ke sono. Iya, ada. Begitu. Ini ya pangsanya ya. Pasarnya ada. Yang penting satu, ikan kita sehat. Nah, itu, ya kan? ya. Karena dia lihat, Bu. Dia lihat ke tempat kita nih. Iya, iya. Kan? Wah, jorok. Wah, gini, gitu kan? Nah, itulah. Yang harus kita bentuk adalah image-nya di pembeli bayar kita. Jelas ya. Kalau nggak begitu susah. Saya yakin deh. Iya, iya. Nah, bagaimana nih kita yang muda, gitu kan? Ya kita tata yang benar. Bismillahirrahmanirrahim, udah kita mulai usaha buat kita, buat keluarga kita. Selesai. Gitu. Iya, iya. Itu dulu tuh. Iya. Bisa nggak itu mau direalisasikan? Bisa. Kan sama timnya ya, Dana. Oh iya, itu Coba, sama. itu menjadi PR. Iya. Oh iya, itu insya Allah mohon Timnya, aja. Saya lagi timnya susun. Sarif, ya. Iya, saya disusun.
saya lagi nego-nego ya. Kenapa? Itu duitnya nggak sedikit. Tapi investasi kita, insya Allah dalam jangka 3 tahun itu sudah mulai. Maka nanti saya hitung itu ada penyusutan. Jadi ada biaya produksinya berapa. Nanti jadi setiap bulan nanti ada income. Ada uang-uangnya itulah gitu. Karena ada 5 cost yang harus dikeluarkan. Tadi investasi. Karena investasi itu, jadi modal itu ada 2. Modal investasi dan modal kerja. Nah investasi ini kan gede nih. Investasi ini yang nggak bergerak itu ya? Itu disusut nanti ada pemulangan secara berangsur. Nanti tiap bulan ada cost-nya kita keluarkan. Misalnya 100 juta misalnya. Ini habis 100 juta nih. Buat ini. Oke, udah nanti ada. Setelah dia mulai produksi ada tuh pengembalian investasi. Analisanya ya. Ada lengkap. Jadi kita lihat, oh iya. Berarti duit 100 juta akan kembali berapa tahun gitu. Iya. Kelihatan di situ. Nanti biaya produksinya berapa, harga jualnya berapa dan sebagainya. Begitu kira-kira. Iya. Itu yang membuat kita semangat ya. Ngeliat analisa saya aja dulu ngeliatnya. Oh iya. Di atas kertas gitu kan. Saya gitu kalau malam lihat, wah ini begini nih tarik ini. Jadi kita nggak berhenti belajar ya. Iya. Nanti ada orang lagi sama ahli manajemen bagaimana nih. Makanya nanti saya mau ciptakan. Jadi setiap item ini ada aplikasinya nanti. Saya sudah kerjasama dengan orang IT. Jadi nanti akan saya buat. Misalnya ikan A, ya kan? Ini dia punya untung berapa sih? Nggak pakai minyak. Klik, ada. Kita klik, ada. Misalnya ikan A, jumlahnya segini, ini segini. Oh yuk sekian. Jadi kita tinggal milih aja ya. Iya. Mana yang mau Nah, yang penting satu itu. Jangan mati. Iyalah, barang hidup. Nah, itu. Jadi kita harus tenang kalau main ikan ya. Itu saya dulu ayam sama ikan. Lebih dahsyatan ikan. Ayam gampang dah. Ya maksudnya nggak terlalu itu. Saya mendalamin ikan itu Masya Allah. Sampai ke dasar hati. Oh gitu ya. Saya masalah sama istri saya. Sakit loh, Bu. Ikannya? Iya. Jadi ikut merasakan derita. Gitu. Jadi kayak punya anak gitu ya. Jadi kasih. Ya kayak keluarga ya berarti ya. Kita bilang mereka, yuk makannya banyak loh ikannya. Kita komunikasi loh. Iya. Itu kalau Nabi Sulaiman bisa ngomong. Iya. Bener. Ayo makan. Dia beda loh. Itu hati yang bicara. Jadi harus diperlakukan sebagai ini ya, maksudnya rekan ya, maksudnya keluarga gitu. Iya, udah gitu aja. Malam, kadang saya bangun jam 2, jam 3. Nengok. Saya tengokin dulu. Gimana? Oh iya. Bener loh. Bener loh. Iya. Bener loh. Iya. Tenang, lu mau makan gue jamin. Iya bener Bu, gitu. Jadi itu bahasa hati yang kita. Ketika orang-orang tidur kita gitu. Saya dari dulu. Makanya waktu rumah di sini kan ada kolam nih kan, kolam banyak. Itu empok saya jam 1 malam lagi ngoras kolam saya. Buset, gue keren setan. Iya, saya mulai ibadah itu jam 3. Jadi kalau menghindari itu kadang-kadang saya bangun jam 12 kadang ada. Setelah jam 12 itu saya itu dulu rapihin. Udah rapi saya mandi, saya sholat. Sampai mau subuh ke masjid atau mau sholat. Udah tuh, besok ntar pegang pulang dari masjid atau mau sholat. Pegang lagi, apalagi yang kita kerjakan. Jadi gini, kalau di Jepang itu, saya berani ke sana ya, karena etos kerjanya ke sana. Karena kalau nggak ke sana nggak bisa. Nggak ada ini ya, istilahnya benchmarking ya. Betul. Jadi Jepang. hari ini yang dikerjakan apa? Kalau yang sudah rutin, nggak perlu kita. Tapi ada pekerjaan yang lain. Nah, saya gitu Bu. Besok kerjaan. Ini ya. Gitu. Makanya gunakanlah otak kiri. Kita kan gunain otak kanan. Iya. Seninya nggak ada. Iya. Otak kiri kan kita gunain, itu timbul ide. Iya. Itu. Makanya gunain. Seni di situ ya. Ya. Gunain otak kiri.
Kalau kita kerja kan mohon maaf ya, Iya. kita kotak kanan aja. Iya. Kalau orang usaha harus kotak kiri. Harus imbang. Lebih Harus banyak ya. di kotak kiri. Oh, justru harus lebih Iya. banyak ya. Ini bagaimana nih? Kita ngeliat begini bagaimana? Oh, ini bisa jadi duit begini. Saya cuma nyari bahan duit, Bu. Kalau kita punya ikan, wah ini bahan duit nih. Nggak perlu kita naruh di rekening, Bu. Iya. Benar. Jadi Itu muteran di situ ya. Iya. Kita lihat, oh ini bahan duit nih. Ini besok buat bayaran bocah. Gitu. Iya. Intinya Iya. begitu. Jadi itulah yang Iya. menjadi motivasi saya. Iya, iya. Karena dari dulu ya kan sampai jatuh bangun. Iya, iya, tetap itu dikerjain. Iya. Dan Kalau- itu harus artinya kita harus istiqomah ya. Istiqomah. Di ikan tuh sampai Jadi waktunya. kalau kita istiqomah insya Allah ada keberkahan. Kalau kita nggak istiqomah jangan coba juga untuk berkah. Jadi nanti akan timbul karomah di situ. Itu kita ibadah nih, Iya. kita istiqomah, nanti karomahnya akan timbul. Kita ngaji apa semua kita lakukan itu nanti akan timbul dengan sendirinya. Iya. Dan masalah-masalah yang akan timbul itu nanti dengan sendirinya kita akan dikasih tahu. Contohnya saya, Iya. ketika saya menghadapi suatu masalah ini, saya berpikir, ya Allah ini bagaimana? Itu nanti set, tuh Ada itu. ada begini. Iya. Iya. Beberapa narasumber ya menyampaikan hal yang sama. Intinya apa yang sudah dilakukan hasilnya Allah yang Ya, melakukan. itu. Dan apapun nanti yang kita alami, jalannya ada aja kan. Ya, Ya, itulah. jadi memang yakin Nah, ya, harus itu. yakin ya. Mau usaha kayak mau apa kayak. Makanya jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Iya. Namanya Jadi- usaha ada jungkir balik ya. Nggak dunia ada, itu pasti pun nggak kayak ada. gitu, dan Orang-orang harus dialami. saya bergaul dengan ketika ada orang sukses, saya paranin, Bu. Saya bukan memandang tuh orang punya mobil banyak, rumah gede, tanah lebar. Saya tanyakan mereka, bagaimana cara Anda untuk Kembali. mendapatkan itu? Iya, Bagaimana caranya? kembali gitu. Kita cuma caranya yang kita kasih. Caranya. Saya dari masih muda nih, Mm-mm. bekal kayak gitu. Di sono ada si A sukses, saya datengin, Bu. Saya silaturahim. Oh, sekarang enak ada WA ya. Assalamualaikum gitu kan. Iya. Kalau kagak kita datengin, Pak, kita mau berapa? Jadi saya datengin satu. Itu yang nambah motivasi saya. Iya, iya. Karena apa? Orang usaha, orang apapun, orang kerja ada titik klimaknya jenuh, Bu. Iya. Itu udah pasti. Kita berkeluarga ada jenuhnya kan. Tapi bagaimana nih kejenuhan ini bisa kan harus ada variasinya. Gitu ya. Ah, itu dia. Iya. Sama jenuh. Ya enggak. Nah, bagaimana? Oh, ada gininya. Kita lihat positifnya gimana. Begitu. Gitu. Oke, ya Allah, senang sekali ini berbagi Ya. pengalaman tanpa terasa kayaknya lebih dari satu. Ini jamnya udah lewat. Iya. Tapi oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa closing statement ya Ya. untuk para sahabat Yampi? Oke. Silakan, Pak Sarip. Baik, untuk sahabat Yampi, alhamdulillah kita sudah bincang ke sana kemari ngalor ngidul. Yang ya mungkin yang saya sarankan bagi sahabat Yampi bahwa yang wabil khusus yang muda-muda nih, yang pertama itu semangatnya jangan sampai kendor. Ya. Kedua, niatkan. Ketiga, kalau kita mau usaha itu ada hobinya. Hobinya. Ya, hobi. Jadi dari hobi itu harus kita teliti, nanti kita tuntut ilmunya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, belajar. Benkyo mainichi benkyo shite kudasai. Setiap hari kita harus belajar. Mainichi ya ichibang benkyo mite mata. Jadi yang menjadi modal ya yang utama adalah mata yang kita lihat. Jadi kalau kita ngelihat begini, bagaimana caranya? Kalau kita ngelihat begini, bagaimana? Itu. Jadi itu sekedar pengalaman 20 tahun yang lalu. Iya. Ya alhamdulillah masih berbekas dalam hati. Dan Ya. masih realistis. Ya memang kita buktikan itu sangat luar biasa gitu. Jadi pengalaman yang sangat berharga selama magang di Jepang. Ya itu yang Apa saya kira-kira? rasakan. Karena bukan setahun 2 tahun. Jadi yang kita rasakan itu setelah 5 tahun ke atas. Itu pengalaman itu kan akan berbekas pada diri kita. Kalau baru setahun kita belum ada apa-apanya.
gitu kan. Jadi intinya semangat, terus semangat hidup, semangat belajar utama. Jadi kita memperbaiki diri kita, bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Betul, gitu pesan saya. Jadi yang utama semangat nih. Semangat ya. Semangat. Dan jangan loyo. Konsisten ya. Iya. Istiqomah. Ya. Itu dikuatin. Kalau bahasa ininya digederin, dirajinin. Terus tetap belajar. Terus belajar. Dari ilmu. Betul. Oke, terima kasih nih Pak Tari. Mudah-mudahan bincang-bincang kita siang ini memberikan manfaat ya bagi sahabat Yampi, terutama ini para sahabat Yampi yang tinggal di daerah lahan terbatas. Jangan khawatir untuk tidak bisa berusaha. Banyak jalan menuju ke Roma. Jadi demikian, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kami pamit dari catatan RSZ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.